Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan udara segar, hiduplah Nadia, seorang wanita muda dengan hati yang penuh harapan dan jiwa yang tulus. Sejak kecil, Nadia telah diajarkan untuk menghargai kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan. Meski kehidupannya di desa tidak mewah, ia selalu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Senyum hangat dari tetangga, tawa riang anak-anak yang bermain di halaman, dan pemandangan matahari terbit yang memancarkan harapan baru setiap pagi. Impian Nadia mulai melesat saat ia bertemu dengan Bagas, seorang pria tampan dan ambisius yang bekerja di salah satu perusahaan besar di kota modern. Bagas, yang berasal dari keluarga mapan, membawa pesona modern dan janji-janji akan kehidupan yang lebih baik. Pertemuan mereka seperti sekejap mengubah dunia Nadia. Dengan penuh keyakinan, ia pun memutuskan meninggalkan kehangatan desanya untuk melangkah ke gemerlapnya kota yang penuh dinamika. Pernikahan mereka dirayakan dengan penuh kemeriahan. Suasana sakral dan haru menyelimuti upacara yang menggabungkan tradisi desa dengan nuansa modern. Namun, di balik gemerlap dan kebahagiaan itu, terselubung duka yang perlahan mulai menggerogoti hati Nadia. Sejak hari pertama, ia mulai merasakan jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan lingkungan baru di kota. Rumah mewah di mana mereka menetap terasa dingin, dan keindahan apartemen modern tidak mampu menyembunyikan rasa kesepian yang mendera. Konflik mulai muncul dari sosok yang tak terduga, yaitu Bu Citra, Ibu Bagas. Seorang wanita angkuh yang selalu menilai dari penampilan dan latar belakang. Bu Citra merasa bahwa Nadia, gadis desa yang sederhana, tak pernah pantas untuk menjadi istri putranya. Setiap pertemuan dengan Bu Citra selalu diwarnai oleh tatapan sinis dan komentar pedas yang membuat hati Nadia semakin rapuh. Kamu harus tahu, di dunia kami, penampilan dan asal-usul itu penting. Seringkali menjadi bisikan tajam yang tak pernah berhenti di telinga Nadia. Di tengah pusaran emosi yang semakin membingungkan, Nadia menemukan pelipur lara dalam sosok sahabat lamanya, Tony. Tony adalah teman yang selalu ada sejak masa sekolah, yang selalu mengingatkan Nadia akan kekuatan dan nilai dirinya. Walaupun jarak dan waktu telah memisahkan mereka, Tony tetap berusaha memberikan dukungan moral dan saran bijak yang membuat Nadia merasa tidak sendirian dalam perjuangannya. Kehidupan di kota juga membawa perubahan yang tak terduga. Lama-kelamaan, muncul bayang-bayang persaingan dan godaan dari lingkungan baru. Di antara kilauan kehidupan modern, muncul pula sosok Manda, wanita anggun dengan pesona memikat yang perlahan masuk ke dalam kehidupan Bagas. Dengan sikap yang santai namun penuh intrik, Manda mulai mencuri perhatian Bagas, menebarkan benih-benih keraguan dan kecemburuan yang mulai menggerogoti relasi yang dulu pernah terjalin dengan indah antara Nadia dan Bagas. Suatu malam, di tengah gemerlap lampu kota yang berkilauan namun terasa hampa di hati Nadia, ia duduk termenung di balkon apartemennya. Angin malam yang sejuk seolah membawa bisikan tentang masa lalu yang damai di desanya, dan ia teringat akan hari-hari sederhana yang penuh kebahagiaan. Rasa rindu akan kehangatan dan keaslian hidupnya semakin membuatnya merenung. Apakah aku telah salah memilih jalan? Apakah kehidupan modern ini hanya membawa luka yang tak kunjung sembuh? Dalam keheningan malam itu, Nadia mulai merasakan bahwa kehidupannya kini berada di persimpangan jalan. Harapan yang dulu begitu besar perlahan berubah menjadi beban yang tak tertanggungkan. Di balik tawa semu dan senyuman yang dipaksakan, tersimpan rindu akan keadilan dan cinta yang tulus, yang selama ini selalu ia impikan. Malam itu, di sebuah restoran mewah di tengah kota modern, suasana yang seharusnya penuh kehangatan, dan romansa berubah menjadi mimpi buruk yang menghancurkan. Nadia, yang baru saja menapaki kehidupan baru di kota, duduk sendirian di meja sudut, mencoba menahan harapan yang tersisa dalam dirinya. Namun, setiap senyuman palsu dari para tamu dan gemerlap lampu kristal tak mampu menghapus kerinduan dan kesederhanaan yang selalu ia kenal. Di tengah keramaian, Nadia mulai menyadari sesuatu yang tak terduga. Bagas, suaminya yang dahulu penuh perhatian, tampak larut dalam percakapan yang intens dengan seorang wanita bernama Manda. Sosok Manda, dengan pesona memikat dan senyum menggoda, mendekati Bagas dengan sikap yang penuh ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Tatapan mereka yang saling bertaut, serta bisikan halus yang terdengar dari sudut ruangan, seakan menyatakan bahwa sesuatu telah berubah. Nadia mendengar dengan jelas ketika Bagas berkata dengan suara dingin, "Nadia, kau tidak mengerti. Aku butuh sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih. Aku merasa hidupku telah berubah." Setiap kata yang keluar dari bibir Bagas menusuk seperti belati ke dalam hati Nadia. Dalam sekejap, dunia yang pernah penuh harapan itu runtuh, meninggalkan kekosongan dan kepedihan yang mendalam. Sementara itu, Bu Citra,
Ibu Bagas, yang selama ini tak pernah menyembunyikan rasa tidak setuju terhadap Nadia, tampak berseri-seri mendengar percakapan itu. Dukungan tanpa ampun yang diberikan Bu Citra kepada Manda hanya menambah luka di hati Nadia, membuatnya merasa semakin terasing dan dikhianati. Ketika Bagas dengan terang-terangan mengumumkan keputusannya di depan para tamu, dengan nada yang tumpah ruah, "Aku memilih Manda. Segala yang telah kita lalui, biarkan itu menjadi masa lalu." Ruangan yang sebelumnya dipenuhi canda tawa tiba-tiba sunyi. Bisikan terkejut dan tatapan sinis dari para tamu menjadi saksi bisu dari kejatuhan hati Nadia. Di tengah keremangan lampu dan sorotan kamera yang merekam momen itu, Nadia merasa seolah-olah dunianya telah hancur. Air mata yang selama ini ia pendam dengan sekuat tenaga tak mampu lagi ditahan. Dengan perasaan hancur, Nadia berlari keluar dari restoran, meninggalkan segala kenangan dan harapan yang pernah ia bangun. Setelah kejadian yang mengguncang malam di restoran, Nadia harus menghadapi hari-hari penuh kepedihan, yang terus mengikis keyakinannya. Setiap pagi, ketika sinar matahari menyelinap melalui jendela apartemennya, yang modern namun terasa dingin, Nadia teringat betapa hancurnya harapan yang pernah ia bangun. Suara tawa dan bisikan yang menyakitkan dari malam itu terus menghantui, membuat setiap detik terasa seperti perjuangan untuk tetap bertahan. Di tengah keheningan apartemennya, Nadia mencoba mencari cara untuk memulihkan diri. Ia berusaha menjalani hari-harinya dengan rutin, namun bayang-bayang masa lalu selalu datang menghampiri. Saat beranjak bekerja di sebuah kantor kecil, tatapan sinis rekan-rekannya seolah mencerminkan penilaian atas asal-usulnya sebagai gadis desa yang kini harus bersaing di dunia kota yang keras. Setiap komentar pedas dan sapa yang dingin membuat Nadia semakin merasa terasing dan rapuh. Sementara itu, di sisi lain kota, Bagas mulai menunjukkan perubahan sikapnya. Meskipun ia telah memilih Manda, perasaan bersalah dan konflik batin mulai menggerogoti dirinya. Namun, Bu Citra, dengan segala kekuasaan dan keangkuhannya, tak pernah memberikan ruang bagi Bagas untuk merenung. Setiap kali bertemu Nadia, senyum sinis dan cemoohan Bu Citra kembali menghantui, membuat luka lama kembali terbuka. Manda, dengan pesona anggunnya, semakin berhasil menarik perhatian Bagas. Namun, di balik senyum manisnya tersimpan ambisi untuk merebut sepenuhnya kehidupan yang selama ini diidamkan Bagas, meski itu berarti menyakiti Nadia lebih dalam. Dalam kegelapan malam yang panjang, Nadia menemukan pelipur lara dalam kehadiran Tony, sahabat lama yang selalu ada untuk mendengarkan dan menenangkan hatinya. Tony tidak hanya memberikan kata-kata penghiburan, tetapi juga mengingatkan Nadia akan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. "Kamu lebih dari apa yang mereka katakan, Nadia," ujar Tony dengan lembut, sambil menggenggam tangan sahabatnya yang gemetar. Namun, setiap kata penguat itu masih terhalang oleh keraguan dan rasa sakit yang telah menorehkan bekas mendalam di hatinya. Di antara hari-hari yang dipenuhi air mata dan keheningan, Nadia juga harus menghadapi tekanan dari lingkungan barunya. Kehidupan kota yang gemerlap dan serba cepat tidak memberikan ruang bagi kelembutan yang selama ini ia miliki. Ia harus berjuang untuk membuktikan dirinya, meskipun setiap langkah seolah semakin menjauhkan dirinya dari mimpi-mimpi yang pernah ia impikan. Di tengah badai emosi dan konflik internal, Nadia mulai menyadari bahwa ia harus memilih jalan untuk membangun kembali harga dirinya. Meski luka masih segar dan bayang-bayang penghinaan selalu menghantui, dalam setiap tetes air mata yang jatuh, terselip tekad untuk bangkit. Dalam keheningan malam, ketika ia termenung di balkon apartemen yang menyuguhkan pemandangan kota modern, Nadia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan terus terpuruk. Aku harus menemukan kekuatan untuk melangkah maju, meski jalanku penuh duri." Di tengah malam yang sunyi, setelah Tony meninggalkan tempat pertemuan, Nadia merasa kesepian semakin menusuk. Ketika ia terbangun oleh suara bel pintu yang mendadak berbunyi, hatinya berdebar tak menentu. Dengan langkah gemetar, Nadia membuka pintu dan terkejut melihat sosok yang tak diduga. Manda berdiri di ambang pintu, ditemani oleh seorang pria tampan namun dingin, yang tampak seperti pengawal pribadi Bu Citra. Manda melangkah maju dengan senyum tipis yang menyiratkan intrik, lalu berkata dengan nada yang mengejek, "Nadia, jangan kira semua ini hanya kebetulan. Aku hanya ingin memastikan kau memahami bahwa perubahan itu harus terjadi, meski kau harus merasakan sedikit sakit untuk tumbuh." Kata-kata Manda menusuk hati Nadia, mengingatkan kembali pada segala hinaan dan ejekan yang telah ia terima. Dalam sekejap, suasana berubah tegang. Tatapan dingin dari Manda dan kehadiran pria itu seakan menyampaikan pesan,
bahwa perjuangan Nadia tidak hanya melawan pengkhianatan eksternal, tetapi juga melawan nilai-nilai dan prasangka yang telah lama mengakar. Nadia, yang selama ini berusaha menahan rasa sakitnya, merasakan amarah dan tekad menguat. Meski suaranya bergetar, ia berusaha menanggapi, "Aku tidak akan tunduk pada kata-kata kalian. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari apa yang kalian cemoohkan." Konfrontasi singkat itu, walaupun hanya berlangsung beberapa menit, meninggalkan bekas yang mendalam. Ia menjadi titik balik tambahan dalam perjuangan Nadia. Di balik luka dan air mata, tekadnya semakin mengeras. Malam itu, di dalam keheningan apartemennya, Nadia berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit lebih kuat, mempersiapkan diri menghadapi setiap rintangan, dan menuntut harga dirinya yang selama ini diremehkan. Hari itu, langit kota yang cerah seakan menjadi saksi bisu dari peristiwa yang akan mengubah segalanya. Ballroom megah yang dihiasi lampu kristal dan dekorasi elegan tampak seperti panggung mewah untuk pesta pernikahan. Namun, di balik kemegahan tersebut tersimpan rahasia pahit dan duka yang tak terperi. Ruangan itu dipenuhi tamu undangan yang berseri-seri, mendambakan momen kebahagiaan, tanpa menyangka bahwa hari itu akan berubah menjadi panggung pengakuan luka dan pengkhianatan. Di sisi altar, Bagas berdiri dengan setelan jas yang disetrika rapi, wajahnya menampakkan kepercayaan diri yang dulu selalu terpancar. Namun, ketika pandangannya tertumbuk pada sosok yang tiba-tiba muncul di antara barisan tamu, dunia seolah berhenti berputar. Di sana, dengan langkah pasti dan tatapan yang menyimpan 1000 rasa sakit, berdiri Nadia. Wajahnya yang lembut kini memancarkan kekuatan dan keberanian. Namun juga terpancar bekas luka mendalam dari pengkhianatan yang tak terperi. Momen itu membuat seluruh ruangan serasa terhenti. Suasana yang awalnya dipenuhi canda tawa dan riuh rendah percakapan, kini berganti sunyi mencekam. Semua mata tertuju pada Nadia yang perlahan maju ke arah altar. Setiap langkahnya seolah menggema dengan kesunyian dan kepedihan yang menyesakkan dada. Di balik senyum yang sudah lama pudar, terlihat air mata yang mulai menggenang, menunggu untuk jatuh sebagai bukti kejujuran perasaannya. Di tengah kerumunan, bisikan dan tatapan terpana mulai terdengar. Seorang tamu pun berbisik, "Apakah dia berani?" Sementara yang lain tampak terpukau oleh keberanian Nadia untuk mengungkapkan perasaannya di depan umum. Dengan suara yang awalnya bergetar, namun semakin lantang seiring keyakinannya tumbuh, Nadia akhirnya berbicara di tengah kerumunan. "Bagas, aku sudah lama menahan luka yang kau tabur. Aku adalah wanita yang pernah kau hargai, yang pernah kau cintai dengan sepenuh hati. Tapi kini, kau memilih untuk mengusirku demi wanita lain, demi memenuhi ambisi dan keangkuhan yang tak pernah berhenti." Kata-kata itu, seperti petir yang menggelegar, memecah keheningan di ballroom. Tatapan tajam Nadia seolah menembus jiwa Bagas, membuatnya terdiam. Wajah Bagas yang semula penuh keyakinan mulai berubah, menunjukkan retakan-retakan kesalahan yang ia lakukan. Di antara tangis dan terisak, air mata pun mulai mengalir di pipi Bagas, menandakan penyesalan yang sudah terlalu lama ia pendam. Sementara itu, Manda, wanita yang kini menjadi pilihan Bagas, berdiri di samping dengan senyum yang mulai memudar. Raut wajahnya berubah dari percaya diri menjadi kebingungan, karena menyaksikan keretakan dalam hubungan yang baru saja ia yakini sebagai miliknya. Keraguan mulai tersimpan di balik mata indahnya, menyadari bahwa kehadiran Nadia telah membuka luka lama yang tak bisa ia sembunyikan. Di balik semua itu, Bu Citra yang selama ini dengan angkuh mengatur segala sesuatunya, terlihat semakin terpukul. Tatapan sinisnya berubah menjadi ekspresi marah dan terkejut, seolah kehilangan kendali atas segala rencana yang telah ia rancang dengan matang. Suasana di ruangan semakin mencekam, dengan bisikan tamu yang semakin keras dan tatapan yang saling berpandangan penuh keheranan. Tak hanya itu, sorotan kamera dan flash yang berkedip-kedip seakan menambah tekanan, menangkap setiap detil emosi yang terpancar di wajah para tokoh. Dalam sekejap, pelaminan yang dulu dipenuhi janji manis berubah menjadi arena pengakuan dan penghakiman. Bagas berusaha membuka mulut untuk menjelaskan, namun setiap kata yang ingin ia ucapkan tertelan oleh deru penyesalan yang menghimpit dadanya. Nadia, dengan keberanian yang kini telah menenggelamkan segala rasa takut, melanjutkan dengan suara yang semakin lantang. "Aku tak akan lagi menjadi korban dari keangkuhan dan kesombongan. Aku sudah cukup lama diperlakukan seperti sampah. Lihatlah, siapa yang sekarang menangis di pelaminan ini, Bagas." Ketika kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, suasana pecah berkeping. Para tamu yang dulu tampak bahagia kini terdiam, terbelalak menyaksikan kenyataan pahit yang tak bisa disembunyikan lagi.
Air mata Bagas terus mengalir, seolah menetes sebagai bentuk penyesalan atas setiap langkah yang telah ia ambil. Di saat itu, Nadia berdiri tegar, meskipun hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia tahu, momen ini adalah titik balik yang tak terelakkan. Hari di mana semua kebohongan dan pengkhianatan terungkap tanpa ampun. Meski pelaminan yang megah itu kini menyaksikan air mata dan penyesalan, ia juga menyaksikan kebangkitan seorang wanita yang tak akan pernah kembali menjadi bayang-bayang masa lalu. Di tengah kekacauan yang menyisakan keheningan mencekam, pelaminan yang sempat dipenuhi janji manis, kini menyaksikan sisa-sisa luka yang masih menganga. Suasana yang tadinya riuh kini berubah menjadi sepi. Tamu-tamu perlahan meninggalkan ruangan, membiarkan perasaan getir menyelimuti setiap sudut ballroom yang megah itu. Bagas, dengan wajah yang masih basah oleh air mata penyesalan, duduk terpaku di salah satu sudut ruangan. Wajahnya penuh dengan kerutan dan tatapan kosong, seolah menyadari bahwa setiap kata yang terucap telah menghancurkan apa yang pernah ia bangun. Di sisi lain, Manda berdiri terpaku, tak mampu lagi menyembunyikan kebingungannya. Senyum percaya diri yang selama ini menghiasi wajahnya telah sirna, tergantikan oleh rasa ngeri dan penyesalan yang tak terungkapkan. Nadia, meskipun hatinya hancur, berdiri dengan tegar di tengah ruangan yang kini sunyi. Air mata masih mengalir perlahan di pipinya. Namun di balik itu terlihat seberkas kekuatan yang mulai menyala. Dalam keheningan itu, Nadia merasakan beban yang selama ini mengurung jiwanya perlahan terangkat. Ia tahu, ini adalah awal dari sebuah perubahan. Setelah pelaminan berakhir dalam kekacauan, kabar tentang momen dramatis itu segera menyebar ke seluruh kota. Banyak tamu mulai mengungkapkan rasa simpati dan dukungan kepada Nadia, yang kini terlihat lebih dari sekadar wanita yang terluka. Tony, sahabat setianya, terus berada di sisinya, menguatkan langkahnya. Nadia, kau pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Jangan biarkan luka ini menghentikanmu untuk melangkah ke depan, ucap Tony dengan penuh ketulusan. Di hari-hari berikutnya, Bagas mencoba mendekati Nadia, berharap dapat meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Namun, kata-kata penyesalan yang keluar dari bibirnya terasa terlalu terlambat. Nadia mendengarkan dengan hati yang perih, namun ia tahu bahwa harga diri dan harga hatinya telah tergores terlalu dalam. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa pemulihan adalah perjalanan yang harus ia tempuh sendiri. Sementara itu, Bu Citra, yang selama ini mengendalikan segala sesuatu dengan keangkuhan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tekanan dan kecaman publik membuatnya kehilangan kekuatan, dan ia pun terpaksa mundur. Keluarga besar pun mulai menyadari bahwa kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya, dan keadilan mulai menapaki setiap langkah. Dalam keheningan malam yang sunyi, Nadia duduk di balkon apartemennya, memandangi gemerlap lampu kota yang tak lagi terasa mengasingkan. Di sana, ia menyaksikan perjalanan pemulihan jiwanya. Meski bekas luka masih menghiasi setiap langkah, ia mulai merasakan secercah harapan. Aku akan bangkit, walau perjalanan ini penuh dengan liku-liku. Aku tak akan membiarkan diriku terus terpuruk dalam bayang-bayang masa lalu, bisiknya pada diri sendiri. Di antara sisa-sisa penderitaan, resolusi pun mulai terlihat. Nadia menemukan kekuatan baru dalam dirinya, dan keputusan untuk melangkah ke depan menjadi titik balik dari segalanya. Meskipun air mata di pelaminan telah menjadi saksi kejatuhan cinta yang salah, kini mereka juga menjadi saksi kebangkitan seorang wanita yang berani menuntut harga dirinya. Di pagi yang cerah namun penuh keheningan, Nadia memulai hari barunya dengan tekad yang semakin kuat. Ia sudah tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu. Setiap luka, setiap air mata yang pernah jatuh di pelaminan kini telah menjadi saksi perjalanan panjangnya menuju kebangkitan. Di sebuah taman kota, Nadia duduk di bangku sambil memandang langit yang mulai cerah. Di sekelilingnya, burung-burung berkicau, seolah menyambut harapan baru yang telah tumbuh dalam dirinya. Tony, sahabat setianya, duduk di sampingnya, memberikan kehangatan dan dukungan tanpa syarat. Aku sudah lelah menahan rasa sakit, Tony. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari menunggu penyesalan orang lain, tapi dari kekuatan yang tumbuh dari dalam diri sendiri, ujar Nadia dengan mata yang memancarkan keteguhan hati. Sementara itu, kabar mengenai peristiwa dramatis di pelaminan menyebar ke seluruh kota. Banyak yang mulai melihat Nadia sebagai simbol keberanian, wanita yang berani mempertahankan harga dirinya meski harus mengorbankan cinta yang pernah ia impikan. Berita itu membawa simpati dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, dan perlahan reputasi Bu Citra serta Bagas pun hancur di hadapan kebenaran. Bagas, yang dulu penuh penyesalan, kini menyisakan kisahnya sendiri sebagai peringatan bahwa keangkuhan tak akan pernah mendatangkan kebahagiaan sejati. Manda,
yang terjebak dalam bayang-bayang ambisi, memilih untuk mundur, menyadari bahwa jalan yang ia tempuh tidak pernah menjanjikan kepuasan hati. Di balik semua itu, Nadia menemukan kembali jati dirinya. Ia memutuskan untuk melanjutkan hidup tanpa harus terus terikat oleh kenangan pahit masa lalu. Dengan langkah mantap, Nadia mulai menulis babak baru dalam hidupnya, membangun karier, menjalin persahabatan baru, dan menemukan kembali cinta pada diri sendiri. Malam harinya, ketika kota telah sunyi dan bintang-bintang bersinar lembut, Nadia berdiri di balkon apartemennya. Angin malam seolah membawa pesan kebebasan dan harapan. Dengan lirih, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku telah melalui badai, aku telah menahan hujan air mata, dan kini aku memilih untuk melangkah ke depan. Kemenangan sejati ada pada keberanian untuk melepaskan dan membangun masa depan yang lebih baik." Cerita Nadia pun ditutup dengan sebuah pesan, bahwa dalam keterpurukan, terdapat kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Ia bukan hanya sekadar korban dari pengkhianatan, melainkan seorang pejuang yang telah menemukan makna sejati dari kebahagiaan dan keadilan.